Siapriani dengan NPM A1A019070 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan secara langsung ataupun peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang akan diteliti. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi terdapat 5. Yang pertama, ada bersifat objektif, global, dan universal. Kemudian yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi dalam teks laporan hasil observasi terdapat 4 buah. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan. Kemudian yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Dan yang terakhir, sebagai sumber informasi terbaik. Tujuan mempelajari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Kemudian yang kedua, menemukan teknik atau cara yang baru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Kemudian yang keempat, melakukan pengawasan dan perbaikan. Dan yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Informasi apa sih yang didapatkan dalam teks laporan hasil observasi? Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemukan pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi yang merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Simpulan teks hasil laporan observasi. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Struktur teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, ada definisi bagian. Definisi bagian ini merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Penjelasannya lebih rinci. Kemudian yang ketiga, definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat ini bagian untuk menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Kemudian yang terakhir, penutup atau simpulan. Penutup
Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis. Langkah-langkah dalam observasi. Ada 3 macam langkah-langkah dalam observasi. Yang pertama, menentukan tujuan dan mencatat data yang diperlukan. Kemudian yang kedua, melakukan survei tempat dan menemui narasumber. Dan yang terakhir, mencatat hasil observasi. Sifat teks laporan hasil observasi terdapat 3 macam sifat. Yang pertama, ada bersifat informatif, yang dimana artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang akan diamati kepada pembaca. Kemudian yang kedua, yaitu bersifat komunikatif, yang artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Kemudian yang terakhir, ada bersifat objektif, yang artinya teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Kalimat utama, yaitu kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Kalimat utama dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada deduktif atau berada di awal kalimat, kemudian induktif berada di akhir kalimat, dan campuran berada di awal dan di akhir kalimat. Kemudian ada gagasan utama. Gagasan utama atau ide pokok merupakan kalimat yang menjadi inti paragraf. Gagasan utama dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ringkas kalimat utama. Sebagai contoh, dalam kehidupannya Lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Jadi gagasan utamanya yaitu sistem pembagian kerja yang baik. Yang kedua, ditulis sama dengan kalimat utama. Contohnya, sistem pembagian kerja Lebah yang baik. Itulah materi penjabaran dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.